Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Jejak Rudi, menjejakkan langkah berinspirasi. Teman-teman, kalau kita baca berita hari-hari ini, badai PHK telah terjadi di mana-mana. Beberapa perusahaan besar telah melakukan PHK. Dan kenyataannya nih ya, faktanya bahkan mungkin yang berhenti bekerja itu jauh lebih banyak dibanding informasi PHK yang diumumkan. Kenapa? Karena di perusahaan itu kan pasti ada pegawai kontrak, ya kan? Ada pegawai yang statusnya itu bukan karyawan permanen. Di beberapa perusahaan itu status karyawan yang tidak permanen dibuat tanda kutip ya, dibuat situasi yang nggak enak, atau bahkan ketika kontraknya berakhir, kontraknya itu tidak dilanjutkan, sehingga pegawai tersebut mau tidak mau sama aja mengundurkan diri. Atau status yang kedua nih, karyawan dibuat nggak enak situasinya sehingga mau tidak mau pilihannya mengundurkan diri. Ini juga banyak kasus-kasus yang terjadi dibanding pengumuman jumlah PHK di perusahaan tersebut ya. Dengan demikian bahwa kondisi ekonomi tahun 2023 yang diramalkan awan gelap bahkan itu bisa jadi sudah dimulai di bulan November ini, teman-teman. Jadi apa sih yang harus bisa kita lakukan ya saat ini? Mau tidak mau kita harus mulai meningkatkan skill kita, kemudian mulai juga membaca peluang-peluang usaha, dan mulai juga kita mencari jaringan atau koneksi teman-teman kita bila mana terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti PHK, seperti kondisi pekerjaan yang mudah berubah. Kita selalu siap untuk berubah arah ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membaca sebuah artikel dari Detik Finance mengenai perusahaan Indonesia yang telah melakukan PHK ya. Semoga ini menjadikan warning untuk kita jadi lebih mawas diri, jadi lebih siap lagi menghadapi perubahan di tahun 2023. Di tahun 2023, check it out this article. Baiklah guys, saya ambil sumber beritanya dari Detik Finance tanggal 23 November 2022. Bertambah lagi total 20 perusahaan di RI PHK karyawan. Ini rinciannya. Badai pemutusan hubungan kerja atau PHK sedang menghampiri dunia kerja di dalam negeri. Ada banyak perusahaan yang melakukan PHK ke karyawannya dalam kurun waktu sepekan. Terbaru, produsen air minuman kemasan Alto, PT Tribanyan Tirta Tbk, mengumumkan telah melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sebelumnya, beberapa perusahaan teknologi dan startup juga sudah duluan melakukan PHK. Kabar dari produsen air minum kemasan Alto ini menambah panjang daftar perusahaan Indonesia yang melakukan PHK. Ini daftarnya. 1. Shopee Indonesia. Shopee Indonesia menjadi salah satu perusahaan yang melakukan PHK karyawannya. Pelepasan karyawan tersebut dilakukan pada hari Senin 19 September 2022. Kabarnya cukup banyak karyawan yang terdampak dari PHK ini guys. Shopee Indonesia berkomitmen untuk memberikan dukungan bagi karyawan yang terdampak dari kebijakan ini. Pesangon akan diberikan sesuai aturan perundang-undangan plus 1 bulan gaji. 2. Toko kripto. Setelah pengumuman Shopee Indonesia, selang beberapa hari toko kripto melakukan PHK besar-besaran. Perusahaan startup yang membuka platform perdagangan aset kripto ini melakukan perubahan strategi bisnis. Salah satunya dengan mengurangi 20% dari total 225 karyawannya atau sekitar 45 orang. Hal ini diungkapkan oleh VP Corporate Communication toko kripto Rika Handayani. 3. Indosat Ooredoo Hutchinson. Indosat Ooredoo Hutchinson melakukan PHK karyawan di hari Jumat 23 September. Tidak dijelaskan berapa banyak karyawan terdampak. Namun Indosat mengklaim hampir semua karyawan yang di PHK menerima paket pesangon yang ditawarkan perusahaan.
Paket kompensasi yang ditawarkan kepada karyawan adalah rata-rata 37 kali upah. Bahkan yang tertinggi mencapai 75 kali upah. Wow. Dan secara signifikan lebih tinggi dari atas persyaratan ketentuan undang-undang yang berlaku. 4. Binar Academy. Berlanjut di bulan Oktober ini, startup edutech Binar Academy mengumumkan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada 20% karyawannya. Bagi karyawan yang terdampak, perusahaan berkomitmen membantu karyawan untuk konsultasi karir. Dalam keterangannya, tidak disebutkan secara spesifik berapa jumlah karyawan yang terkena PHK. Pihak Binar Academy mengaku akan melakukan perubahan peran di beberapa fungsi bisnis dengan kapabilitas yang dibutuhkan sesuai strategi bisnis ke depan. 5. Bananas Indonesia. Melalui Instagram @bananasindonesia, manajemen Bananas menyampaikan dengan berhati-hati bahwa Bananas akan berhenti beroperasi karena unit ekonomi bisnisnya yang dinilai tidak berjalan dengan baik, dan begitu otomatis akan terjadi PHK karyawan. Namun, tidak disebutkan secara gamblang mengenai PHK tersebut. Startup itu hanya mengatakan akan membantu para karyawan terbaiknya yang terdampak untuk bisa mendapatkan tempat baru dalam kondisi transisi seperti ini. 6. Grab Kitchen. Grab juga akan menutup layanan Grab Kitchen di Indonesia terhitung 19 Desember 2022. Dengan begitu, otomatis terjadi PHK karyawan. Karyawan diberikan dua pilihan, mau terkena PHK atau ditawarkan untuk bekerja di posisi dan juga divisi lain Grab Indonesia. Dalam keterangannya tertulis, Senin 24 Oktober 2022, Chief Communication Officer Grab Indonesia, Mayang Skriber, menjelaskan selama 4 tahun perusahaan beroperasi, terlihat pertumbuhan yang tidak konsisten, serta adanya peralihan menjadi model bisnis aset ringan. 7. JD.ID. Salah satu startup e-commerce pada Mei 2022 melakukan PHK terhadap sejumlah pekerjanya. Upaya itu disebut untuk menjaga agar JD.ID tetap mampu bersaing dengan platform e-commerce lainnya. 8. Mami Kos. Perusahaan rintisan penyedia sewa hunian, Mami Kos, pada Juli lalu juga melakukan PHK terhadap 100 karyawannya. 9. Mobile Premier League. Perusahaan rintisan Mobile Premier League atau MPL Gaming mengumumkan hengkang dari pasar Indonesia pada Mei 2022. Sejak 30 Mei 2022, MPL Indonesia sudah tidak beroperasi. 10. Lumo startup SaaS dikabarkan melakukan PHK terhadap 100 karyawannya di Indonesia sekitar Juni 2022. Berbarengan dengan itu, Lumo menghentikan ekspansi dari layanan Lumo Shop. PHK tersebut sebagai imbas dari situasi ekonomi global dan sulitnya akses pendanaan. 11. Tanihub Agritech atau PT Tanihub Indonesia melakukan penutupan 2 gudang di Bandung dan Bali. Tanihub juga menutup layanan B2C dan fokus di B2B. Langkah itu mengakibatkan sejumlah karyawan terkena PHK pada Maret 2022. 12. Link Aja Fintech atau PT Fintech Karya Nusantara Finaria melakukan PHK terhadap ratusan karyawan, kurang lebih sekitar 200 orang, sekitar Mei 2022. 13. Pahamify atau PT Pahami Cipta Edukasi Edutech mengumumkan PHK terhadap sejumlah karyawan guna optimalisasi bisnis pada Juni 2022. 14. Zenius. Startup edutech Zenius mengumumkan PHK sekitar 800 karyawan dari Mei hingga Agustus 2022. 15. Si Cepat. Startup yang bergerak di bidang layanan pengiriman barang ini dikabarkan telah melakukan PHK terhadap sekitar 360 karyawannya. Pihak Si Cepat mengungkapkan bahwa langkah ini ditempuh sebagai evaluasi kompetensi karyawan. 16. The Good Step. Media sosial belum lama ini dihebohkan oleh kabar The Good Step yang meminta karyawannya mengundurkan diri.
Hal itu terjadi karena perusahaan menemukan pelanggaran yang berulang. CEO The Good Debt Ruby Sabana menjelaskan perusahaan sudah melakukan pemeriksaan di internal perusahaan. Ruby menyebut ditemukan pelanggaran yang terjadi secara berulang. Dari hasil pemeriksaan ada oknum yang melanggar aturan. Hasil pemeriksaan internal kami menemukan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara berulang oleh oknum karyawan. Atas temuan ini, manajemen tidak dapat mentolerir dan memutuskan dengan tegas untuk meminta pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan internal policy perusahaan, kata Ruby. 17. Goto memutuskan untuk merampingkan 1.300 karyawan. Karyawan yang terdampak dari kebijakan ini akan mendapat paket kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di tiap negara di mana Goto beroperasi. Selain itu, Goto juga akan memberikan dukungan finansial berupa tambahan 1 bulan gaji. Karyawan terdampak akan memperoleh paket kompensasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan di tiap negara di mana Goto beroperasi. Lebih dari itu, Goto juga memberikan sejumlah dukungan finansial, antara lain berupa tambahan 1 bulan gaji serta kompensasi pengganti periode pemberitahuan. 18. Ruang Guru. Ruang Guru menjadi salah satu perusahaan yang baru melakukan PHK. Selang beberapa jam dari Goto, perusahaan rintisan ini mengumumkan PHK ratusan pegawai. Informasi itu diumumkan oleh tim Corporate Communication Ruang Guru. Hari ini Ruang Guru melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan sebagian pegawai Ruang Guru. Terdapat ratusan pegawai Ruang Guru yang terdampak dari pemutusan hubungan kerja ini. Keputusan sulit ini diambil karena situasi pasar global yang memburuk secara drastis, tulis perusahaan beberapa waktu lalu. 19. Circlo. Badai pemutusan hubungan kerja atau PHK yang melanda perusahaan rintisan dan perusahaan teknologi di tanah air tampaknya masih berlanjut, guys. Kali ini melanda perusahaan Omnichannel Commerce Enabler Circlo Group. Perusahaan ini mengumumkan kebijakan langkah efisiensi yang berdampak pada PHK terhadap 8% dari total karyawan, efektif per 22 November 2022. Langkah tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan bisnis jangka panjang di tengah ancaman tantangan ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan. Sebagai perusahaan teknologi yang berkembang pesat, Circlo Group berupaya untuk terus adaptif dalam melakukan penyesuaian bisnis agar mencapai pertumbuhan jangka panjang, kata founder dan CEO Circlo Group, Brian Marshall, dalam keterangan tertulis yang diterima Detik.com Selasa 22 November 2022. 20. Produsen air kemasan Alto. Produsen air minuman kemasan Alto PT Tribanyan Tirta Tbk mengumumkan telah melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Tercatat ada 145 orang karyawan yang terkena PHK. Dalam keterbukaan informasi yang dikutip Rabu 23 November 2022, produsen Alto ini melakukan PHK lantaran salah satu pabriknya harus ditutup. Pabrik yang ditutup berlokasi di Kecamatan Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Pada tanggal 21 November 2022, PT Tribanyan Tirta Tbk resmi melakukan penghentian kegiatan operasional salah satu pabrik yang beralamat di Kampung Pasir Dalam, Desa Babakan Pari, Kecamatan Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, bunyi keterangan perusahaan. Nah, jadi ya guys, itu dia 20 perusahaan di Republik Indonesia yang mem-PHK karyawan sepanjang tahun 2022 ini. Saya yakin pada faktanya lebih banyak nih jumlah perusahaan yang mem-PHK karyawannya. Dan buat teman-teman yang saat ini mengalami situasi di mana habis terkena PHK, saya doakan semoga segera menemukan pekerjaan baru atau menemukan usaha baru yang bisa terus bisa menghasilkan penghasilan setiap bulannya ya guys. Amin ya rabbal alamin. Oke, sampai di sini dulu konten kali ini. Semoga memberikan informasi dan inspirasi buat teman-teman semuanya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar saya dapat terus mengembangkan channel ini, memberikan informasi kepada kalian semuanya seluas-luasnya.